Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fi darain. Kam utawi pira iku huruful idhari pira-pira huruf idhar. Kam utawi pira iku huruful idhari pira-pira huruf idhar. Wa malan utawi opo iku hiya hurufe idhar. Wa malan utawi opo iku hiya hurufe idhar. Hurufuhu utawi pira-pira hurufe idhar. Hurufuhu utawi pira-pira hurufe idhar iku sitatun nenem. Iku sitatun nenem. Wahia lan utawi iya sitah. Wahia lan utawi iya sitah iku al-hamzatu hamzah. Iku al-hamzatu hamzah wal ha'u ha wal ainu lan ain wal ha'u lan ha wal ghainu lan ghain wal kha'u lan kha. Wa jama'aha lan ngumpulaken ing pira-pira huruf idhar. Wa jama'aha lan ngumpulaken ing pira-pira huruf idhar sapa ba'duhum sapalihe pira-pira ulama. Sapa ba'duhum sapalihe pira-pira ulama fi awaili kalimati ing dalam kawitane pira-pira kalimat. Fi awaili kalimati ing dalam kawitane pira-pira kalimat. Nisfi baitin saparone bait. Nisfi baitin saparone bait. Faqala mangka ngendika ya ba'duhum. Faqala mangka ngendika ya ba'duhum. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Akhi he dulur ingsun haka becik ngalap sira ilman ing ilmu hazahu mekoleh ing ilmu sapa khasirin wong kang ora guna. Baik sahabat Iqra yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membahas penjabaran lugat yang baru saja saya bacakan. Qala al-musannif rahimahullah, musannif berkata, kam huruful idhar? Ada berapakah huruf idhar? Wa mahia dan apa saja hurufnya idhar itu? Hurufuhu, adapun hurufnya idhar itu sitatun, kata musannif ada 6. Huruf idhar itu ada 6. Wahia, huruf idhar yang 6 itu al-hamzatu, satu hamzah, wal ha'u yang kedua ha, wal ainu yang ketiga ain, wal ha'u ini ha kecil ya, ingat. Jadi bukan ha besar, kalau yang ini ha. Sedangkan yang ini ha. Wal ha'u yang keempatnya ha kecil, wal ghainu yang kelima ghain, wal kha'u yang keenam huruf kha. Jadi huruf idhar itu semuanya ada 6 seperti yang disebutkan tadi. Wa jama'aha, dan huruf yang 6 itu dikumpulkan oleh sebagian ulama fi awaili kalimati nisfi baitin, di awal kalimat saparo bait. Sebagaimana yang tertera di bawah ini, yaitu akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Ini hanya kalimat sebagai contoh saja ya
untuk mengumpulkan dari huruf-huruf idhar yang 6 itu. Jadi sebagian ulama mengumpulkannya dalam kalimat ini. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Maksudnya supaya mudah diingat. Maka adanya di awal kalimat. Kita perhatikan di sini ada hamzah. Akhi, maka di awal kalimatnya ada hamzah. Haka, dan di awal kalimat ini juga ada ha. Begitupun juga kalimat ilman ada ain di awalnya. Hazahu, kalimat hazahu ada hak kecil di awalnya. Ghairu ada ghin. Khasirin ada kha. Baik, selanjutnya ma utawi opo iku amsilatu zalika piro-piro contone mongkono-mongkono huruf idhar. Iku amsilatu zalika piro-piro contone mongkono-mongkono huruf idhar. Ala tartibi ing atase urut-urutane. Ala tartibi ing atase urut-urutane. Misalu nuni utawi contone nun. Aindal hamzati nalika ketemu hamzah. Misalu nuni utawi contone nun. Aindal hamzati nalika ketemu hamzah. Iku man amana, lafaz man amana. Iku man amana, lafaz man amana. Wa misalu tanwini, lan utawi contone tanwin. Wa misalu tanwini, lan utawi contone tanwin. Indaha nalika tetemu hamzah. Indaha nalika tetemu hamzah. Iku rasulun amin, lafaz rasulun amin. Wa hadza lan utawi iki iku contoh. Wa hadza lan utawi iki iku contoh. Iku misalu ma contone barang. Idza kana kang nalika ono. Idza kana kang nalika ono. Opo harful izhari. Opo harful izhari huruf idhar. Opo harful izhari huruf idhar. Wan nunu lan nun awi tanwini atawa tanwin. Wan nunu lan nun awi tanwini atawa tanwin. Iku min kalimataini saking kalimah loro. Iku min kalimataini saking kalimah loro. Wa misaluhu lan utawi contone izhar. Min kalimatin saking kalimah sawiji. Min kalimatin saking kalimah sawiji. Iku yan auna lafaz yan auna. Iku yan auna lafaz yan auna. Wa misalu nuni lan utawi contone nun. Wa misalun nuni lan utawi contone nun. Indal ha'i nalika tetemu ha. Indal ha'i nalika tetemu ha. Iku in huwa lafaz in huwa. Iku in huwa lafaz in huwa. Wa tanwini lan utawi contone tanwin. Wa tanwini lan utawi contone tanwin. Indaha nalika tetemu ha. Indaha nalika tetemu ha. Iku jurufin harin lafaz jurufin harin. Wa hadza lan utawi iki iku contone izhar. Iku pi kalimataini ing dalam kalimah loro. Iku pi kalimataini ing dalam kalimah loro.
wa misaluhu lan utawi contone izhar fi kalimatin ing dalem kalimah sawiji fi kalimatin ing dalem kalimah sawiji iku yanhauna lapad yanhauna iku yanhauna lafal yanhauna wa misalu nuni wa misalun nuni lan utawi contone nun indal aini nalika tetemu ain indal aini nalika tetemu ain iku min ilmin lapal min ilmin iku min ilmin lapal min ilmin wa tanwini lan utawi contone tanwin wa tanwini lan utawi contone tanwin indaha nalika tetemu ain iku sami'un alim lapal sami'un alim wa hadza lan utawi iki iku contone izhar iku fi kalimataini ing dalem kalimah loro iku fi kalimataini ing dalem kalimah loro wa misaluhu lan utawi contone izhar fi kalimatin ing dalam kalimah sawiji iku yan'iku lapal yan'iku iku yan'iku lapal yan'iku wa misalun nuni lan utawi contone nun wa misalun nuni lan utawi contone nun indal ha'i nalika tetemu ha iku min hasanatin lapal min hasanatin iku min hasanatin lapal min hasanatin wat tanwini lan utawi contone tanwin indaha nalika tetemu ha iku alimun hakim lapal alimun hakim wa hadza lan utawi iki iku contone izhar iku fi kalimataini ing dalem kalimah loro wa hadza lan utawi iki iku contone izhar iku fi kalimataini ing dalem kalimah loro wa misaluhu lan utawi contone izhar fi kalimatin ing dalem kalimah sawiji iku yanhituna lafal yanhituna wa misaluhu lan utawi contone izhar fi kalimatin ing dalam kalimah sawiji iku yanhituna lafal yanhituna wa misalun nuni lan utawi contone nun indal ghaini nalika tetemu ghain indal ghaini nalika tetemu ghain iku min ghillin lafal min ghillin iku min ghillin lafal min ghillin wa tanwini lan utawi contone tanwin indaha nalika tetemu ghin iku azizun ghafur lafal azizun ghafur wa hadza lan utawi iki iku contone izhar iku fi kalimataini ing dalam kalimah loro wa hadza lan utawi iki iku contone izhar iku fi kalimataini ing dalam kalimah loro wa misaluhu lan utawi contone izhar fi kalimatin ing dalam kalimah sawiji iku pasayun ghiduna lafal pasayun ghiduna wa misalun nuni lan utawi contone nun indal kha'i nalika tetemu kha wa misalun nuni lan utawi contone nun indal kha'i nalika tetemu kha iku min khairin lafal min khairin wa tanwini lan utawi contone tanwin indaha nalika tetemu kha iku qaumun khasimun lafal qaumun khasimun
Wa hadzalan utawi iki iku contone izhar iku fi kalimataini ing dalam kalimah loro iku fi kalimataini ing dalam kalimah loro wa misaluhu lan utawi contone izhar fi kalimatin ing dalam kalimah sawiji iku wal munkhaniqatu lapal munkhaniqah waqis lan becik ngiasaken sira ala dzalika ing atase mangkono-mangkono contoh. Waqis lan becik ngiasaken sira ala dzalika ing atase mangkono-mangkono contoh. Baik, sahabat Iqra yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membahas penjabarannya dari lughah yang baru saja saya bacakan. Qala al-musannif ma amsilatu dzalik ala tartib. Di sini pasti harus ada contoh dari huruf yang 6, yaitu diantaranya hamzah, ha, ain, ha kecil, ghin, dan kha. Maka musannif bertanya dan musannif sendiri yang akan menjelaskannya. Seperti apa contoh-contoh dari huruf izhar yang 6? Yang dimaksud yaitu urutannya dari contoh-contoh huruf izhar yang 6. Misalun nuni indal hamzati, contohnya ketika nun sukun. Tentunya di sini nunnya yang dimaksud adalah nun sukun, yaitu nun mati ya. Karena kita sedang membahas bab hukumnya nun mati dan tanwin. Jadi tidak akan lepas dari judul atau dari topik pertama, yaitu kita sedang membahas hukum nun mati dan tanwin. Jadi yang di sini tidak disebutkan misalun nuni sakinati, enggak. Cuman kalimatnya misalun nuni, contohnya nun. Padahal yang dimaksud adalah nun ini nun sukun, yaitu nun mati. Indal hamzati, ketika menghadapi huruf hamzah. Jadi ketika ada nun mati menghadapi huruf hamzah, maka di sini musannif memberikan contoh agar kita lebih mudah mengenalinya ketika menemukan huruf tersebut di dalam Al-Qur'an. Contohnya yaitu man amana, seperti lafaz man amana. Man amana tentunya kita melihat di sini ada nun mati ya. Dan di depan ada alif, alif atau sama dengan hamzah. Maka inilah di sini terjadi dihukumi menjadi izhar. Maka di sini dihukumi menjadi izhar. Sedangkan perihal izhar, definisinya sudah dibahas di video yang telah lalu, dan yang sudah mengikuti pasti sudah memahaminya. Yang dimaksud dengan izhar itu secara bahasa bahwa al-bayan. Sedangkan secara istilah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Dan itu sudah saya bahas di video yang telah lalu ya. Bagi yang belum tahu atau belum mengikuti, maka silakan dicari di menunya, di menu lughah ya. Nanti ada di sana dicari tentang pembahasan definisinya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah contoh nun mati menghadapi hamzah ya. Menghadapi hamzah atau sama dengan alif. Maka harus jelas bacaannya dan tidak boleh lama. Man amana, man amana. Tidak boleh didengungkan, tidak boleh dibaca man amana, tidak boleh. Tapi singkat, padat. Itu yang disebut izhar ya dalam ilmu tajwid. Baik, wa misalut tanwini indaha. Ini yang kedua, contoh
bagaimana kalau tanwin yang menghadapi hamzah? Kalau contoh yang ini adalah nun mati menghadapi hamzah, yaitu sama dengan alif. Nah, sekarang yang kedua, mari kita lihat contoh tanwin menghadapi hamzah. Rasulun amin, Rasulun amin. Maka di sini terjadi izhar lagi, yaitu berkumpulnya atau bertemunya tanwin dengan hamzah. Kembali lagi ke definisi izhar, seperti apa pengucapannya? Maka seperti yang telah kita bahas tadi, bacaannya tidak boleh didengungkan, singkat, padat, jelas. Rasulun amin, Rasulun amin. Tidak boleh Rasulun amin. Ya boleh ya. Rasulun amin. Seperti itu. Itu adalah izhar. Tanwin menghadapi hamzah. Berikutnya, wa hadza misalu ma idza kana harful izhar wan nunu awit tanwini wan nunu awit tanwinu min kalimataini. Sedangkan adapun yang ini contoh merupakan huruf izhar ketika nun mati menghadapi nun mati atau tanwin menghadapi huruf izhar dalam dua kalimat man amana. Man satu kalimat, amana kalimat berbeda. Jadi contoh yang sudah kita bahas adalah contoh dalam dua kalimat. Wa misaluhu min kalimatin, sedangkan contohnya yang satu kalimat adalah yan auna, seperti lafaz yan auna. Sama, ini juga ada nun mati dan sekaligus masih dalam satu kalimat ada hamzah juga. Maka di sini terjadi izhar. Gak ada bedanya seperti yang pertama tadi contohnya. Maka di sini juga terjadi izhar, singkat, padat, dan jelas dalam pengucapan. Yan auna, yan auna. Berikutnya, wa misalun nuni indal ha'i, wa misalun nuni, dan contohnya. Adapun contohnya nun indal ha'i ketika bertemu dengan ha. Tadi membahas tentang nun mati atau tanwin menghadapi hamzah. Sekarang huruf yang kedua, yaitu ha, huruf izhar yang kedua. Maka musannif di sini memberikan contoh in huwa, lafaz in huwa. Di sini ada nun mati menghadapi ha. Maka terjadi izhar. In huwa, yaitu jelas. In huwa tidak boleh didengungkan. Tidak boleh dibaca in huwa, tapi cukup in huwa. Sebentar saja, singkat, padat, jelas. Wa tanwini indaha, dan tanwin ketika menghadapi ha. Maka contohnya jurufin harin. Jurufin harin. Ada tanwin menghadapi ha. Lihat di sini tanwin menghadapi ha. Maka terjadi hukum izhar. Wa hadza fi kalimataini. Sedangkan yang dibahas tadi adalah contoh nun mati dan tanwin ketika menghadapi huruf ha dalam dua kalimat. Wa misaluhu fi kalimatin. Sedangkan contohnya tanwin atau nun mati menghadapi ha dalam satu kalimat, maka musannif di sini memberikan contoh yanhauna, lafaz yanhauna, nun mati menghadapi ha dalam satu kalimat. Wa misalun nuni, dan adapun contohnya nun mati indal aini ketika menghadapi ain atau bertemu dengan ain, min ilmin, seperti lafaz min ilmin, nun mati menghadapi ain.
Wa tanwini dan tanwin ketika menghadapi ain. Lafadznya sami'un alim. Sami'un alim. Ada tanwin menghadapi ain. Maka di sini sama terjadi hukum izhar, yaitu jelas, singkat, padat dalam membaca izhar. Baik, selanjutnya wahadza fi kalimatain. Ya, yang sudah kita bahas tadi itu adalah contoh dalam 2 kalimat. Wa misalu fi kalimatin, sedangkan contoh dalam 1 kalimat yan'aiku, seperti lafaz yan'aiku. Yan'aiku ini nun mati menghadapi ain. Ini juga sama, tidak boleh didengungkan apalagi diikhfakan. Contohnya yang salah, yan'aiku, salah ya. Yang benar yan'aiku, yan'aiku, singkat, padat dan jelas. Itulah izhar dalam 1 kalimat. Wa misalun nuni indal ha'i, dan adapun contoh nun mati yaitu nun sukun menghadapi huruf ha. Di sini ha kecil maksudnya ya. Jadi kita harus bisa membedakan hak kecil dan hak besar ya dalam pengucapan. Karena ketika membaca Al-Qur'an, mohon maaf kita bahas dulu sedikit, karena tentang hak kecil dan hak besar ini banyak sekali yang keliru saat membaca Al-Qur'an, lebih lagi berbahaya ketika membaca suratul Fatihah di saat kita melaksanakan sholat fardu. Maka merubah huruf atau menggantikan huruf dengan huruf yang berbeda akan merubah kepada arti dari lafaz tersebut. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Idza taghayyarul lafzi taghayyarul makna. Apabila berubah lafadznya akan mengakibatkan artinya pun ikut berubah. Baik, kita lanjutkan. Contohnya yaitu nun mati menghadapi huruf ha kecil. Min hasanatin, min hasanatin. Min ada nun mati menghadapi ha kecil. Maka dibacanya singkat, padat dan jelas. Min hasanatin, tidak boleh min hasanatin, tidak boleh, karena ini huruf idhar, bukan huruf idgham atau bukan huruf ikhfa. Maka izhar. Selanjutnya wa tanwini indaha. Ketika tanwin menghadapi huruf ha kecil, maka contohnya alimun hakim, alimun hakim. Tanwin menghadapi hak kecil, tidak boleh didengungkan, tetapi bacanya singkat, padat dan jelas. Wa hadza fi kalimataini, dan yang tadi kita bahas yaitu kalimat min hasanatin dan alimun hakim, ini adalah contoh bertemunya nun mati atau tanwin dengan hak kecil itu dalam 2 kalimat. Wa misaluhu fi kalimatin, sedangkan contohnya izhar dalam 1 kalimat adalah yanhituna, 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 nun mati menghadapi ha kecil ya dalam 1 kalimat. Wa misalun nuni, dan adapun contohnya nun mati indal ghaini, ketika menghadapi huruf ghin, maka contohnya min ghillin, seperti lafaz min ghillin, min ghillin, nun mati menghadapi ghin. Wa tanwini indaha, dan contohnya tanwin ketika menghadapi huruf ghin. Azizun ghafur, azizun ghafur. Zun, tanwin menghadapi ghin, tidak boleh didengungkan. Wa hadza fi kalimataini, dan contoh yang kita bahas tadi yaitu lafaz min ghillin dan azizun ghafur
azizun ghafur ini adalah contoh nun mati dan tanwin menghadapi huruf ghin dalam dua kalimat. Sedangkan wa misaluhu contohnya izhar fi kalimatin dalam satu kalimat yaitu nun mati. Maka lafalnya fasayun ghiduna, nun mati menghadapi ghin. Fasayun ghiduna. Itu ya. Tentunya kalau dalam satu kalimat hanya nun mati ya. Karena tidak ada tanwin dalam satu kalimat. Fasayun ghiduna. Nun mati menghadapi ghin tidak boleh didengungkan, tetapi cara membacanya hukumnya menjadi izhar, yaitu singkat, padat dan jelas pengucapannya. Wa misalun nuni 'indal kha'i, dan contoh nun mati menghadapi huruf kha, min khairin, seperti lafaz min khairin seperti lafaz min khairin, nun mati menghadapi kha. Wa tanwini 'indaha, dan contoh tanwin ketika menghadapi huruf kha. Qaumun khasimun, tanwin menghadapi kha. Wa hadza fi kalimataini, dan yang tadi kita bahas adalah contoh nun mati dan tanwin ketika menghadapi kha dalam dua kalimat. Wa misaluhu fi kalimatin, sedangkan contoh izhar dalam satu kalimat yaitu hanya nun mati ketika menghadapi kha, tidak ada tanwin tidak ada. Sedangkan nun mati menghadapi kha dalam satu kalimat wal munkhaniqah, seperti lafaz munkhaniqah, nun mati menghadapi kha. Selanjutnya setelah musannif memberikan contoh sebagaimana yang kita simak tadi, yaitu selanjutnya musannif menyerahkan kepada kita waqis, coba kiaskan ala dzalika, terhadap contoh-contoh yang tadi, yaitu carilah persamaannya kalimat-kalimat yang lainnya, karena di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali huruf izhar. Jadi huruf nun mati menghadapi huruf izhar atau tanwin menghadapi huruf izhar itu sangat banyak. Ini hanya sebahagian kecil saja musannif memberikan contoh. Maka kita berusaha untuk mengiaskan dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan contoh yang diberikan oleh musannif dalam kitab Hidayatul Mustafid ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.